Kebetulan kan ada seseorang, ini namanya Lauren, kalau tidak salah dari Belanda. Betul. Nah, dia itu mengaku sebagai ayah angkatnya. Nah, ini adalah bagian kedua dari diskusi yang sangat-sangat menarik sekali. Kalau ternyata kalian baru nonton ini, coba lihat ke video sebelumnya. Di Mbak Yu juga seperti itu, Mbak ya. Ya, nah sebelumnya ini kami membahas tentang ada seseorang namanya Lauren. Pak Lauren ini tiba-tiba mengaku punya beberapa foto dan video tentang Syahrini di masa lalunya, seperti itu. Betul. Nah, kita banyak ngobrol kenapa kok nggak ada respon dan sebagainya, sampai kita di satu konklusi ya Mbak, kalau ya apapun itu, mau videonya seperti apa, kalau ternyata Syahrini dan Reno ini sama-sama memaafkan dan bisa menerima masa lalu, ya nggak jadi masalah. Iya, karena memang suami istri itu pasti saat menikah menerima pasangannya ini apa adanya, baik dan buruknya, hingga ajal memisahkan. Cuman yang kita belum bahas, karena terpotong azan tadi itu Mbak, azan sholat Isya itu adalah dari Pak Laurennya ini tadi. Nah, Pak Lauren tuh kalau memang punya itu semua, kok baru sekarang? Kenapa Mbak? Menurut saya itu ada satu jeda waktu di mana dia pernah mau ada lagi di situasi yang baru, mungkin pernah ada di situasi yang lama dan pernah akrab. Sekarang datang lagi di situasi yang baru yang tidak sama dengan situasi yang dia inginkan. Tapi ini tuh kayak jadi kado pernikahannya Syahrini yang ke-1. Pernikahannya kalau tidak salah itu 3 Mei 2019. Kado yang sangat tidak menyenangkan. Lah iya, kenapa kok seakan-akan dibuat seperti itu? Apa ini rekayasa Mbak? Ya, tadi saya kan bilang. Jadi Bapak Lauren ini pernah mau datang di situasi yang sekarang ini, tapi menginginkan di situasi yang dulu. Menginginkan rasanya, suasananya, semuanya tuh kepengen di situasi yang lama. Kan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya udah berkeluarga, saya ini udah di situasi yang udah punya keluarga yang harus diperjuangkan, harus dijaga semuanya. Jadi tidak segampang untuk di situasi yang kemarin lagi. Sedangkan tidak bisa, tidak mungkin juga di situasi yang lama karena ada beberapa alasan. Itu alasan titik buat kita aja Mas ya. Dan situasi, maksudnya ini diperjelas saja, takutnya nanti kita menggiring opini Mbak. Nah, maksud situasi itu kan sama seperti kalau misalkan Mbak Yu punya teman sekolah SMA, akrab laki-laki. Nah, setelah dia menikah, kalau dulu waktu ini kan misalkan ya main-main gojekan tuh kayak anak ini megang kepala dan sebagainya. Kalau udah jadi bapak-bapak, ibu-ibu terus main ke rumahnya ada anak-anak, ya kan nggak mungkin melakukan itu, gitu ya maksudnya ya. Seperti ini Mas, dulu kan akrab nih, akrab yang karena Patut Sari belum nikah, keakraban mereka tuh memang lebih. Keakraban lebih itu dalam arti ya memang dibilang bapak sama anak tuh kembali ke cara mereka bersikap. Memang itu bapak dan anak. Secara bicara memang ini anak angkat saya, kepengen sedekat lagi seperti suasana dulu dengan kepentingan dan kepengen maunya seperti itu diterapkan di situasi yang sekarang. Dan tapi diterapkan tidak memungkinkan lagi karena sudah menikah. Sudah menikah. Berbaliknya ke misternya tadi tidak sepaham dengan hatinya. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya Mas. Sebenarnya tidak ada masalah, sebenarnya masih baik-baik saja. Tapi karena ada suatu hal yang ketidakpuasan, ada satu hal yang mungkin masih ganjel, itu diutarakan di tempat yang tidak pada mestinya, jadinya lah meledak seperti ini, seperti itu loh Mas. Tapi seharusnya kan juga dipahami kalau Syahrini ini juga sudah jadi istrinya harusnya. Dan Syahrini pun kalau mau bales juga pasti kan minta izin suaminya juga. Kan bisa itu saja ini Syahrini mau ngomong sesuatu tapi si suaminya ini tidak mengizinkan. Kan semuanya harus ada, ibaratnya kan udah berkeluarga itu kan lain Mas. Kalau kemarin masih single, Syahrini bisa terbang sana terbang sini. Betul. Mau jungkir balik saltonya kan, mau salto 10 kali satu hari pun kan nggak masalah. Nah kalau sekarang udah punya suami dan harus ada pertimbangan khusus dengan menyangkut keluarga besarnya, pasti akan lain dalam bersikap dan bertutur kata ataupun melakukan suatu aktivitas itu. Kalaupun di situasi yang lama diharapkan di situasi yang baru ini diterapkan kembali, pasti akan ada rasa yang lain di situ. Dan kalaupun dirasa lain itu ada tidak puas dari pihak
bapaknya itu, dan akhirnya dia berkata bahwa kamu tuh sebenarnya seperti ini karena Sani seperti ini, diterapkan di posisi yang orang udah berkeluarga dan jadinya bumerang rame-rame seperti ini, Mas. Nah, motifnya apa, Mbak? Karena Si Pak Loren ketidakpuasan, jengkel. Tapi bukan uang. Enggak, jadi bukan uang. Jadi ketidakpuasan, jengkel karena apa yang diinginkan tidak terpenuhi, terus hanya sepele sebenarnya, tapi karena itu menyangkut apa ya, kebiasaan atau menyangkut hati, dalam arti perasaan sayang, perasaan sebagai anak ayah angkat yang udah dekat, tapi tiba-tiba udah jauh. Ada yang orang tuh sifat tuh karakter yang bisa menerima, ada yang tidak. Sebenarnya kalau kita kalau nggak ada mengungkit suatu masa lalu, tidak akan melebar kemana-mana. Kalau ini hal yang sepele, tapi jadinya gede karena satu Syahrini diam, Laurennya buka satu persatu, jadinya nggak seimbang. Gitu loh. Coba kalau Syahrini menutup kata-kata dulu dan secara bicara di umum pun kita buat klarifikasi dan Laurennya akan mengerti. Tapi saya yakin pasti Syahrini juga melakukan satu manuver untuk secara diam tapi pasti agar semua ini selesai dengan baik. Kemarin juga ada satu fakta yang terkuak, Pak Loren ini ternyata pernah mendekam di penjara di Indonesia, Mbak, selama 5 tahun kalau nggak salah. Kasus apa? Itu kasus, jadi ada temennya itu sepertinya menitip, jadi ada di dalam bawaannya itu tuh dia bawa narkoba, padahal itu bukan punya dia. Setelah dicek juga ternyata ya itu tadi catatan kejahatannya nggak ada, dia juga nggak make dan sebagainya, jadi dijebak sepertinya. Kasihan ya. Iya, dia juga akhirnya ada serangan juga ke arah dia seperti itu, jadi ada juga arahan kayak jangan percaya mantan napi ini seperti itu gitu. Kasihan sebenarnya. Iya, tapi Pak Loren itu memang memiliki banyak bukti-bukti yang tidak disangkal, kayak WA, terus foto dan sebagainya, yang kembali lagi loh ya, itu semua kondisi Syahrini sebelum menikah, dan kalau boleh dibilang sah-sah aja ya, namanya juga manusia ya Mbak, sebelum menikah. Tapi sebenarnya kalau saya pikir ya, kalau seandainya itu terjadinya setelah menikah, nah baru itu masalah gitu ya. Walaupun juga itu masalahnya ya masalah mereka berdua ya. Iya. Tapi saya bicara soal aura, Mas, kembali lagi sedikit ya, keluar dari zona yang tadi ya. Kalau kita ngomong aura, seorang bapak Lauren tadi ada bersifat orangnya jujur. Kalau di sifat itu loh Pas, cuman dia butuh kasih sayang, dia orang yang apa adanya bicara dan apa yang dia bicarakan ya seperti itu, dia kepengen membuat situasi yang lama lagi karena dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, tidak pada tempatnya untuk diterapkan di sekarang, itu aja masalahnya. Cuman dia memang mengatakan juga kalau dia tuh tidak pernah ada hubungan asmara. Nah mungkin perhatiannya itu tadi ya, memang perhatian yang ayah angkat ke anaknya. Nah kalau ayah angkat ke anaknya, saya bilang ya itu malah harusnya lebih dekat dibandingkan asmara karena kan kepeduliannya dan sebagainya. Jadi kalau Mbak Yu bilang ini sebenarnya adalah bapak-bapak yang baper seperti itu. Dan tadi saya bilang orangnya ada kejujurannya, ada Mas. Auranya juga orangnya walaupun baperan tapi orangnya apa adanya. Tapi masalah ini udah terlanjur terbuka semuanya, melebar, seakan orang akan membela Syahrini, karena orang akan memasukkan Mr. Loren. Kan orang tidak tahu sebenarnya seperti apa. Saya pun akan hanya menerawang dengan versi saya, versi Mas Denny Dargo. Tapi kan tidak semuanya harus kita bicarakan. Kita harus bicara nilai sendiri bahwa ya kita punya cara pandang sendiri, dan Mr. Loren tadi ya udah berusaha untuk klarifikasi, berusaha untuk yang bicara, karena menurut saya juga tadi saya bilang Syahrini tidak diam sebenarnya, hanya tidak bicara, tapi Syahrini melakukan suatu tindakan entah manuver apapun itu dengan cara apapun itu juga, karena dia juga udah punya pasangan, entah kedua pihak Syahrini sama Reno bersatu untuk meredam semua dengan cara sendiri, atau dengan melakukan satu pekerjaan lain yang biar tenang aja, karena kok mereka diam total enggak, tapi ada suatu hal yang memang dilakukan, tapi tidak harus bicara, tidak harus banyak tindakan, yang penting bisa meredam itu semuanya, karena semakin banyak omong akan semakin banyak pertanyaan. Tapi Bapak Loren sana kepengen bicara apa adanya, kepengen membuka satu persatu karena merasa yang
disakiti, tapi saat ini dia kan berubah lagi, pelin pas kan yang kok jatuhnya nggak ada apa lagi, jadi kayak kan clear lagi gitu Mas. Jadi kita kan bertanya-tanya ini benar yang mana kan seperti itu kan, seperti itu. Oke, nah ini juga baru bagian kedua. Nah ada bagian ketiga. Kalau penasaran, jangan pindah kemana-mana. Kalau mau ke kamar mandi atau ngambil cemilan, monggo. Tapi kembali lagi, kita di sini nggak pengen mempergunjingkan orang ya Mbak ya. Betul. Kita cuma mau mengambil sisi positif apa yang bisa kita ambil. Karena sesama manusia, kejadian ini pasti sedikit banyak sama seperti yang kita alami atau keluarga dekat kita alami. Betul. Jadi kita harus mengambil positifnya. Kalau negatifnya nggak usah, karena kita juga udah negatif di hidup kita. Betul. Nah, oke, tunggu. Ini adalah yang lebih menarik lagi, karena saya akan nanya, dengan ini semua Mbak, Reno Barak sebagai suaminya, itu perasaannya gimana Mbak?